Saya sepakat dengan opini saudara Dede karena saya yakin teman-teman youtubernya sudah jauh lebih pinter sekarang ya, karena percaya deh, kalian semua ikut sidang itu akan banyak ilmu yang kalian dapat di situ. Makanya saya ketika mendengar klaim dari youtuber, adalah ya salah satu youtuber yang intens membuat podcast dengan pihak sebelah, keluarlah pernyataan bahwa Danu itu bohong. Kita itu nggak pernah mengklaim bahwa Danu itu benar kok. Tetapi Danu itu menyampaikan apa adanya, menyampaikan yang dia tahu, dan itu disampaikan ke penyidik. Penyidik bekerja, penyidik menyesuaikan, penyidik mengambil Makanya kan saya dulu pernah cerita ya, pada saat kita menyerahkan Danu, itu proses itu dari pagi ya, dari pagi sampai jam 2 malam. Semuanya disesuaikan sama mereka. Barang bukti dibawa ke dalam ruangan semua untuk membuktikan apakah yang Danu sampaikan ini benar. Semua keterangan saksi dibongkar sama penyidik semua. Gitu. Jadi bukan serta-merta Danu mengaku lantas polisi dengan arogan menangkap mereka-mereka atau menetapkan mereka tersangka. Semuanya disesuaikan kok. Gitu loh. Dan ini kepolisian kita ini sudah canggih alatnya gitu loh, dan metode penelitian mereka juga sudah hebat gitu loh. Iya. Nah, kenapa bisa sampai 2 tahun tidak bisa terbongkar gitu kan? Nah, ini kan semuanya kembali nih. Ternyata muncul pihak-pihak pelaku ini ada potensi sangat besar bahwa ini ada obstruction of justice gitu. Dan pada saat persidangan diakui juga kan, semua polisi yang dipanggil ke dalam persidangan, yang pertama nih poinnya, bahwa mereka mengaku banyak melanggar kode etik. Mereka bersalah. Dan mereka dari awal sudah curiga bahwa pelaku ini adalah Pak Yosep. Kan disampaikan dalam fakta sidangan, ada kan? Semua kesaksian mereka tuh, hampir rata-rata seperti itu. Banyak berubah-berubah. Makanya pada saat dibilang, wah Danu pernah mencabut BAP, kita memberikan klarifikasi santai saja. Pada saat itu bukan berita acara. Danu itu tanggal 31, kalau nggak salah bulan Agustus, itu sudah sempat mau memberikan kesaksian yang sebenarnya dalam situasi tidak didampingi oleh pengacara. Tetapi apa yang didapat? Wah, sudah seperti dihantam badai. Dijemput paksa, dijemput ke rumahnya berkali-kali, tidak ke Polres atau ke Polda atau ke Polsek. Gitu loh, dipaksa sampai. Nah, yang mendapatkan intimidasi sebenarnya adalah Danu gitu. Kalau yang tadi disampaikan oleh misalnya Bang Yahya, 2 saksi korban ini, si siapa, Ramdan sama apa, ya Fadil mengalami intimidasi, ya lucu gitu loh. Kenapa nggak pada saat saya kalau menjadi kuasa hukumnya Ramdan sama Fadil, saya geber habis klien saya diintimidasi, apalagi mau disetrum, mau dia, itu nggak bisa gitu. Jadi maksud saya banyak hal-hal janggal yang terjadi, dan ini semua kan sekarang sudah konsumsi pengadilan. Artinya saya yakin majelis hakim memiliki pertimbangan yang kuat sudah terhadap kasus ini, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Danu itu insya Allah yang sebenar-benarnya, bahwa Pak Yosep, Mimin, Arigi Abi, dan Danu itu menjadi bagian dalam tragedi pembunuhan kasus Subang itu. 2 DNA tadi sudah disampaikan dalam sidang. Kebetulan hari ini tadi Bang Ahid juga menyampaikan ke saya bahwa memang terindikasi itu darah laki-laki, tetapi tidak bisa diindikasi, ya tidak bisa karena tidak ada pembandingnya gitu loh. Jadi itu darah 2 laki-laki tetapi tidak bisa diidentifikasi gitu ya, gitu. Hanya sampai situ saja tadi dalam persidangan Kang Heri. Ya, tidak diketahui itu darah siapa, itu tidak bisa diketahui karena tidak ada pembandingnya gitu. Dalam teknologi kendalanya lah. Betul Bang. Ya, terkait masalah CCTV, bisa kita bayangkan Bang Yahya, kalau Danu tidak segera bersaksi, akan lebih banyak lagi yang hilang dan akan lebih banyak. Jadi ibaratnya gini, ini kasus ini sudah ruwet dan cupang-camping dibuat gitu loh Kang. Tiba-tiba si pelaku ini sudah terlalu pede bahwa tidak akan mungkin kasus ini dibongkar, tiba-tiba Danu malah menyerahkan dirinya gitu loh. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua,
dari kronologinya pada saat kita saksi Irlan itu dipanggil, kita korek semua kan. Jadi memang ada pengakuan dari saudara Irlan bahwa yang dilakukan sama dia itu adalah salah dan melanggar kode etik, tetapi memang dia mau tidak mau melakukan itu karena ada suruhan dari yang di atas gitu loh, dari komandannya gitu. Dan kasus CCTV ini juga sudah diproses di Krimsus kalau nggak salah terkait atau di Propam terkait obstruction of justice-nya gitu loh. Jadi ya kita mendorong, jadi gini, kami ini dengan fakta sidang yang ada, yang pertama kami juga upaya untuk mengirimkan surat ke Menko Polhukam, ke Mendikbud terkait adanya pencairan dana BOS yang fiktif gitu ya, yayasannya fiktif. Ini kan sudah jelas ada dalam fakta sidang kan, bahwa diakui oleh ketua sekolah dan lain-lain, Wahyu dan lain-lain, bahwa memang kasus ini yayasan ini tidak pernah ada muridnya, tetapi dana BOS selalu bisa dicairkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mendorong untuk Propam dalam hal ini untuk menindaklanjuti terkait masalah OOJ-nya, karena sangat nyata sekali bahwa kasus Subang ini patut diduga ada oknum polisi yang mengajarkan dari awal strategi, dan pada saat kejadian berusaha entah itu membantu atau melakukan langsung untuk menghilangkan jejak gitu loh Kang. Dan alur cerita ini saya rasa juga berkaitan dengan strategi para pelaku ya gitu ya, dengan ingin mengorbankan seorang Danu awalnya kan gitu kan Kang Yaya. Sebagai contoh, gigitan anjing. Gigitan anjing itu pada tanggal 19, Danu lah memang yang sengaja dibuat sama oknum polisi untuk bisa datang masuk ke dalam lokasi dan membersihkan bak kamar mandi, sehingga Danu paling terakhir yang menyentuh darah. Wajar ketika ada anjing ya dia yang digigit lah atau disuningin gitu Kang. Ya, jadi begini ya, kita perlu luruskan juga bahwa dalam hal ini tidak ada menang, tidak ada kalah nih Kang. Artinya dari sisi perspektif kita ya. Atau membantu siapa gitu? Iya, tetapi OOJ ini jelas ya membantu pelaku lah ya. Dalam hal ini kan gini, pelaku yang membuat perencanaan ini kan sudah jelas. Yang kami duga adalah Yosep, Mimin, Arigi, Abi, dan kawan-kawannya nih. Siap. Seperti contoh tanggal 19. Tanggal 19 itu bisa-bisanya mereka datang beramai-ramai, ada oknum polisi, ada oknum sipil, ada Pak Yosep, ada keluarganya dan lain-lain, hanya untuk mengambil kucing. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Artinya, kasus ini memang sudah dalam perencanaan yang luar biasa, dan perencanaan ini tanpa ada Danu, gitu loh. Danu itu pada saat kejadian itu pulang setelah azan subuh. Setelah azan subuh itulah semua kesaksian saksi yang melihat Yosep bersama si A, Abi lagi apa, kan gitu kan? Ada lagi proses maju mundur, ada lagi apa dan lain-lain. Jadi menurut saya memang kasus ini sudah sangat direncanakan sekali gitu Kang. Dan udah pasti OJ ini ya untuk mengaburkan kasus agar para tersangka utama ini tidak bisa diungkap gitu Kang. Ya, makanya kita bingung juga kalau ada pertanyaan OJ ada untuk membantu Danu, Danu ini dibantu untuk apa? Kecuali contoh, Danu melakukan ini untuk mengambil alih yayasan, Ya. mengambil alih keuntungan sekolah sehingga dia bisa mendapatkan dana BOS. Kelihatannya kok jauh sekali gitu ya. Yang punya kepentingan ini adalah orang-orang yang memang ada dalam kelompok elit yang memang sudah merasakan nikmatnya duit-duit dari dana BOS ini kan gitu. Ya sebetulnya kalau ini datang dari kubunya terdakwa Pak Yosep ya, artinya sebetulnya bukan mengalir dalam fakta sidang. Kalau kita kan pada saat sidang apa yang kita jalankan dalamnya itu yang kita ini kan yang kita bahas dan lain-lain. Kalau mereka ini, kalau kaitan 2 DNA tadi sudah dijelaskan ya pada hari ini gitu. Dan kejadian ada darah di mobil Alphard ya, sebenarnya kan ini juga harus ada laporan dari Inavis dan lain-lain ya.
dan tidak bisa diidentifikasi gitu loh. Kayak di supir stang mobil itu ada terkesan bekas dihapus kayak gitu loh. Jadi ya yang memang unik sekali kasus Subang ini karena perencanaannya luar biasa gitu ya, sehingga benar-benar tidak bisa mendapatkan satu bukti petunjuk semacam kayak eh, sidik jari kayak gitu tuh tidak ada gitu loh. Makanya ya obstruction of justice ini sudah sangat jelas, dan pada saat kita sidang saja sudah ada 3 oknum yang kita tegaskan untuk bisa segera diperiksa, kayak Karsa, kayak siapa, Taryono, Irlan. Nah, ini 3 ini kita minta diperiksa secara intensif, secara tegas, karena sudah jelas dia mengakui bahwa dia melanggar kode etik gitu. Iya, iya. Tadi dalam persidangan memang disampaikan oleh tim Inafis begitu. Inafis, bukan Inafis ya apa? Iya, Puslapor. Ini kan memang datangnya telat ya. Mereka datang tanggal 29. Ya, 11 hari setelah kejadian gitu. Makanya ketika kita tanya ada tangga nggak yang diperiksa di situ, artinya ada tangga nggak dilihat di situ, terus ada bercak darah nggak. Nah itu memang kabur sekali mereka begitu. Artinya mereka juga menyayangkan kenapa baru dihubungi pada waktu 11 hari setelah kejadian, karena pada faktanya seperti kebiasaannya nih yang mereka dapat terima panggilan begitu ya untuk membantu proses pengungkapan itu, biasanya nggak lama setelah kejadian itu, nggak sampai hitungan hari. Betul. Biasanya pagi kejadian sore dipanggil mereka untuk melakukan identifikasi begitu ya. Tapi ini kasus Subang mereka sangat lama sekali baru dipanggil gitu. Artinya memang yang tadi Bang Tovan sampaikan bahwa kasus Subang ini skenarionya luar biasa untuk mengkaburkan persoalan yang sehingga akan sulit untuk diungkap gitu, karena memang mereka terkesan profesional sekali dalam menghilangkan jejak-jejak di TKP ini begitu. Dan ini pun diakui sendiri oleh tim Inafis maupun tim ahli-ahli yang lain ya, tim-tim yang lain ya. Maksud kami Lab 4 termasuk salah satunya begitu. Nah, memang jelas kalau kami lihat ini ada pengkaburan TKP, perusakan TKP yang kemudian menjadi sulit peristiwa pidana ini akan terungkap. Tapi balik lagi bahwa yaitu tadi tidak ada kejahatan yang sempurna begitu. Tetap saja ada celah yang memang bisa dipakai, digunakan untuk menganalisa, untuk membuat terang suatu perkara melalui mekanisme bukti yang didapat di TKP begitu. Jadi memang dalam pemeriksaan tim lab 4 itu sampai memeriksa 200 bukti lebih ya. Tapi yang disajikan tadi, yang tersaksi di persidangan tadi, di BAP yang kita baca itu ada 174 atau 75 bukti yang dianalisa sama mereka ya. Nah, memang di situ tadi kami cermati satu persatu ya, sampai kemudian yang tidak jelas kita tanyakan, yang tidak jelas kita konfirmasi, dan itu cara yang sama dipakai oleh majelis hakim untuk membuat terang ini apa menjadi maksud dari analisa ini, karena memang ilmu kedokteran, ilmu lab 4 itu kan berbeda gitu ya, istilahnya dengan hukum pidana begitu ya. Siap. Nah, ini ternyata yang kalau teman-teman jeli begitu ya, setelah kita cermati, kita menemukan bahwa di bekas baju yang digunakan Joseph pada saat kejadian tanggal 18 itu ada 5 titik bercak darah begitu. Jadi 5 memang, bukan 3. Dan itu kita pastikan setelah kita tanya, kita lihat buktinya,
kita lihat kaosnya, dihitung, dan benar ternyata memang ada 5 titik, dan itu adalah darah dari darah Ibu Tuti dan almarhumah Amelia begitu. Keduanya ya. Nah, kalau kami melihatnya bahwa itu adalah titik noda darah, titik ya, bukan. Ini berbeda ketika orang membantu menolong, itu kan pasti bajunya terkena Ya. darah ya, karena bagaimanapun ini korban, walaupun setelah dicuci tetap ada darahnya gitu ya. Nah, ini yang ada di tubuh di baju Yosef itu semacam kayak percikan gitu ya, titik noda gitu. Artinya memang ini terkenanya ini kalau kami menganalisanya ini kayak semacam cipratan begitu, karena 5 titik itu tempatnya berbeda-beda gitu loh. Tapi di dada semua. Yang ada dekat kancing baju, ada yang di sini, ada yang di sini, dan ini di depan semua begitu loh. Nah, tadi saksi menyampaikan, ahli menyampaikan, ahli beta, ibu beta ya, tadi menyampaikan bahwa ketika terpapar misalnya darah dalam hal ini, begitu ya, orang yang terkena darah atau terkena objek dari TKP itu biasanya menurut pengalaman dia itu biasanya menjadi bagian atau ada dalam tindak pidana itu begitu. Pada saat kejadian tindak pidana dia ada di situ. Disampaikan seperti itu tadi, dan itu jelas diulang-ulang, dan jelas juga kita pertegas tentang konfirmasi itu tadi gitu. Oh, jadi identik bahwa saksi yang terkena darah 5 darah itu ada di TKP, begitu Bang? Iya, Diulang-ulang. menurut pengalaman beliau Iya, seperti itu. pengalaman itu. Oh, luar biasa itu Bang ya.